Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mau salah satu di antara kalian memimpin doa. Silakan, Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Enggak, Bu. Nggak tahu? Enggak tahu. Aku udah terus berdepan. Beriman kepada hari akhir. Ya, benar. Hari ini kita akan belajar materi tentang beriman kepada hari akhir. Tahu nggak apa yang dimaksud itu hari akhir? Hari di mana semua catatan kebaikan, keburukan kita selama di dunia Allah berikan pembalasan. Ya, benar. Hari akhir lebih tepatnya yaitu hari di mana hari berakhirnya semua kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia ini dan di alam semesta. Kapan terjadinya hari akhir? Enggak tahu, Bu. Ya, hari akhir itu yang tahu kapan kejadiannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah sekarang untuk lebih jelasnya tadi kita, Ibu ada sebuah video yang harus kalian nonton. Ibu mau kalian memperhatikan dengan seksama dan menulis apa saja poin-poin penting yang ada dalam video tersebut, karena nanti akan Ibu tanyakan kembali satu persatu, ya. Apa itu hari akhir dan kapan datangnya hari akhir? Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Hari akhir adalah hari di mana berakhirnya kehidupan makhluk di dunia. Saat terjadinya kehancuran menyeluruh pada bumi dan alam semesta serta pada semua isinya. Pada hari itu tidak ada satupun yang tersisa, semua hancur termasuk bumi yang sedang kita tempati. Meyakini datangnya hari akhir atau hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Orang yang tidak meyakini akan terjadinya hari kiamat, maka orang tersebut merupakan orang yang tidak sempurna imannya. Jenis dan tanda datangnya hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat menurut kejadiannya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. 1. Kiamat sugra. Kiamat sugra atau kiamat kecil ialah hari berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini, baik itu secara individu maupun kelompok. Berikut ini adalah beberapa tanda-tanda dari kiamat sugra. Yang pertama, wanita berpakaian tetapi telanjang. Kemudian yang kedua, banyak terjadinya kerusakan alam. Yang ketiga, semakin meluasnya kebodohan. Yang keempat, munculnya banyak pembunuhan. Yang kelima, waktu terasa semakin hari semakin singkat. Yang keenam, berkurangnya jumlah orang baik dan bertambahnya jumlah orang jahat. Yang ketujuh, maraknya perbuatan riba. Yang kedelapan, disia-siakannya sebuah amanat. Adapun contoh dari kiamat kecil yaitu yang pertama, gempa bumi, merupakan hari kehancuran sebagian orang dan tempat tertentu yang terkena gempa tersebut. Kemudian tanah longsor. Tanah longsor merupakan peristiwa alam yang terjadi dan dialami oleh sebagian orang yang tinggal di daerah longsor. Peristiwa kebakaran merupakan hari kehancuran bagi seseorang maupun kelompok yang terkena musibah kebakaran pada rumahnya, kantor, gedung, bangunan, dan hutan. Selanjutnya, kematian. Semua makhluk hidup yang bernyawa pasti akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kematian seseorang adalah mutlak rahasia Allah dan tidak ada satupun yang mengetahuinya. Hanya amalan selama di dunia lah yang mampu menjadikan bekal di akhirat kelak. Kiamat kubra. Dalam bahasa Arab, kubra berarti besar. Dalam hal ini, kiamat kubra adalah kiamat yang sebenarnya. Kiamat kubra terjadi dengan dimulainya tiupan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil,
serta diiringi dengan kehancuran semesta beserta isinya. Tanda-tanda kiamat kubra. 1. Munculnya Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi menjadi salah satu tanda datangnya akhir zaman. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. 2. Dajjal. Selain Imam Mahdi, ada juga kemunculan Dajjal yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dajjal diketahui akan menyebarkan fitnah di muka bumi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. 3. Nabi Isa alaihissalam memimpin dunia. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahwasanya Nabi Isa akan muncul dunia dan menjadi saksi bagi umat manusia, yang artinya tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. 4. Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai Ya'juj dan Ma'juj dalam surah Al-Kahfi ayat 94 yang artinya, mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? 5 dan 6. Matahari terbit dari arah barat dan munculnya dabbah atau binatang melata. Dalam hadis Abu Daud serta Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr, dia berkata, aku hafal dari Rasulullah, sabda beliau, sesungguhnya pertanda yang pertama muncul menjelang hari kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dahulu terjadi, tidak lama sesudah itu yang lain pun terjadi. 7. Kabut dan angin berembus. Dalam Al-Quran Surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat. 8. Munculnya api. Api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul, dan yang terakhir adalah api tersebut keluar dari Yaman mengiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Yang terakhir, kehancuran Ka'bah. Tanda-tanda kiamat yang terakhir adalah hancurnya Ka'bah. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Ka'bah diruntuhkan oleh Zu Suwaiqatain dari Habasyah. Nah, baiklah. Tadi kan kalian sudah memperhatikan video yang telah diputar. Nah, dari video yang telah diputar tadi, kiamat terbagi ke berapa, ayo? Terbagi 2, Bu. Ya, kiamat apa saja? Sugra dan kubra. Ya, kiamat sugra itu kiamat kecil dan kiamat kubra itu kiamat besar. Nah, apa saja sih tanda-tanda dari kiamat sugra? Wanita berpakaian tapi telanjang, Bu. Ya, benar. Maksudnya yaitu perempuan itu dia memakai baju tetapi tidak menutupi semua anggota tubuhnya, tidak menutupi auratnya, sehingga dikatakan wanita berpakaian tapi telanjang. Kemudian apa lagi? Banyak terjadi kerusakan alam, Bu. Ya, terjadinya gunung meletus, kemudian kebakaran hutan dan kerusakan alam lainnya. Selanjutnya semakin meluasnya kebodohan. Ya, benar. Selanjutnya banyak terjadi pembunuhan. Ya, seperti yang kita tahu pada berita sekarang ini banyak sekali terjadinya pembunuhan tanpa bisa didasari oleh hal-hal yang tertentu, misalnya seperti suami membunuh istrinya, kemudian anak membunuh ibunya. Itu merupakan hal-hal yang sangat tercela. Kemudian selanjutnya waktu semakin hari semakin singkat. Selanjutnya orang baik berkurang, orang jahat bertambah. Ya, selanjutnya maraknya perbuatan riba dan terakhir disia-siakan amanah. Ya, benar.
Ya, misalnya, contohnya si A memberikan pesan kepada si B untuk disampaikan kepada si C. Kemudian si B tidak menyampaikan pesan tersebut. Itu yang dinamakan dengan disia-siakannya sebuah amanat atau pesan. Nah, apa saja contoh-contoh dari kiamat sugra? Contohnya seperti gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, dan kematian. Ya, kemudian apa saja tanda-tanda dari kiamat kubra? Ayo. Yang pertama ada turunnya Imam Mahdi. Ya, benar, turunnya Imam Mahdi. Selanjutnya, Yang kedua adanya Ya'juj. ya benar. Kemudian, Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi. habis itu, Kemudian matahari terbit dari sebelah barat. Ada juga yang melata, Bu. ya, bukan ular tetapi dabbah itu binatang batas. Kalian harus mengetahui dulu bahwa dabbah yang dimaksud di sini itu hewan yang berbeda dengan hewan-hewan yang ada di lingkungan kita dan hewan-hewan yang sering kita lihat. Nah, adapun tubuh dabbah begitu besar. Menurut Ibnu Abbas berkata, dabbah adalah hewan yang memiliki rambut dan bulu yang memiliki semua warna dan mempunyai 4 kaki. Kemudian dalam riwayat lain, dalam riwayat Ibnu Zubair juga meriwayatkan telinga dabbah adalah telinganya gajah, tanduknya tanduk kijang, panggulnya seperti kucing, kakinya seperti unta, dan ekornya seperti kambing, dan di antara sendi-sendinya berjarak 12 hasta. Wah, ngeri sekali, Bu. Ya, sangat ngeri. Semoga kita tidak melihat hewan tersebut. Nah, setelah kita belajar tentang tanda-tanda hari kiamat, ada yang tahu nggak apa manfaat beriman kepada hari akhir? Kita mendapatkan hidayah. Ya, ya. Menambah keimanan kita agar kita sering beribadah, bahwa semua di dunia ini tidak kekal. Jadi kita harus beribadah banyak-banyak agar mempersiapkan bekal menuju hari akhir. Bagus sekali Syarifah. Nah, selanjutnya manfaatnya juga manfaat lain, yaitu mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian mendapatkan pahala besar, dan Allah akan memberikan kemudahan dan kemakmuran kepada orang tersebut. Nah, kemudian orang yang beriman dia akan rajin mengerjakan amal soleh dan meninggalkan amal yang buruk, perbuatan yang buruk, karena dia tahu bahwa semua perbuatan yang dilakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkannya nanti saat di akhirat kelak. Nah, kemudian orang yang beriman kepada hari akhir juga memiliki sikap waspada, dan apabila dia telah melakukan dosa, dia akan segera bertaubat. Selanjutnya, dia akan mendapat kenyamanan yang telah dilewatkan di dunia dan akan mendapatkan pahala di akhirat kelak. Kemudian terakhir, Allah akan membangkitkan hambanya kembali pada hari akhir. Nah, ada yang tahu nggak apa saja nama-nama dari hari akhir? Yo, Yaumul Qiyamah. ya benar. Yaumul Qiyamah itu apa? Hari kiamat, Bu. Ya benar. Kemudian pagi. Yaumul Masyar, yaitu hari berkumpul. Kemudian ada lagi Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan, Bu. ya benar. Habis itu Sudah, Bu. ya, selanjutnya ada Yaumul Asyia atau hari pembalasan. Kemudian ada Yaumul Mizan, hari pertimbangan, dan yang terakhir itu ada Yaumul Ba'ats. Nah, sepertinya kalian sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini, dan kalian tadi sudah menyimak video yang sudah Ibu putar. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian beberapa LKPD. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu mau kelompok pertama terdiri dari bulan, kemudian kelompok kedua ada Syifa. Ini LKPD-nya. Silahkan dibaca petunjuk pengerjaannya yang ada di LKPD. Kemudian Ibu memberikan waktu kalian sekitar 20 menit untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Ya, untuk
siap? Mau dikumpul APD-nya? Ya bagus. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan KKPD, berarti berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ada yang mau menyimpulkan nggak materi kita pada hari ini? Baiklah, Ibu akan simpulkan materi kita pada hari ini, yaitu beriman kepada hari akhir. Dengan kita beriman kepada hari akhir, itu menandai bahwa kita lebih mempercayai bahwa hari akhir itu pasti akan datang, dan dengan beriman kepada hari akhir, kita akan menjadi orang yang selalu taat beribadah dalam menjalankan ajaran agama kita, dan kemudian kita pastinya akan takut untuk berbuat dosa. Mungkin itu saja kesimpulan dari Ibu. Ibu mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri. Assalamualaikum